Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Shalom, semangat pagi dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan penuh semangat dan antusias. Kita bangun pagi dengan penuh rasa syukur karena Dia sungguh baik dan sangat amat baik untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memasuki dalam sharing firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat yang datang dari Engkau Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini dengan penuh kesehatan yang luar biasa, dengan penuh semangat yang datang dari Engkau, dengan penuh sukacita yang datang dari Engkau. Dan bila pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan penuh semangat bersama Engkau Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, karena Kau telah memberikan yang terbaik
kasih dan anugerah yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar dalam kehidupan kami. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tak sebab Dia menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pagi yang luar biasa di awal bulan September ini Tuhan. Kami tahu bulan ini adalah bulan yang luar biasa buat kami semua. Kau ajari kami untuk bertumbuh dalam iman kami Bapa. Kalau pagi ini Tuhan, kalau ada dari sahabat GP Lantera yang masih terbaring sakit di rumah sakit, atau
atau mungkin yang masih lemah tubuh, biarlah Kau berikan kesembuhan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kalau masih ada yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, tangan-Mu terlurus selalu memberikan mujizat buat orang-orang yang membutuhkan Bapa. Yang terikat, yang terbelenggu Kau bebaskan, Kau lepaskan. Karena Engkau sungguh-sungguh tahu bahwa kami semua ini Tuhan membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa hidup sampai hari ini itu karena kasih karunia-Mu. Kami bisa bangun dengan segar tanpa kurang suatu apapun, karena Kau memberikan kesempatan buat kita semua Tuhan, buat kami Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, karena kami tahu Kau mengubah dan memberkati hidup kami Tuhan. Ajari kami lebih sehingga kami mau berubah dan kami mau ngambil keputusan untuk berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau diubah dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Shalom. Selamat pagi sahabat, selamat pagi keluarga besar GPI Lampir Tengah Raya. Terima kasih untuk kesekian kalinya tetap setia bersama dengan Selamat Pagi Sahabat. Dan pagi ini saya terus mengingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Kita juga katakan yes. Kita ulangi lagi, kita masih punya Tuhan. Itulah kenapa jangan pernah Anda berpatah hati, patah semangat, terus on fire dalam Tuhan. Setiap kali masalah, ada halangan itu biasa. Ngomong kiri kanannya, ketik di live chat, ketik di kolom komen. Halangan itu biasa, masalah itu biasa. Tapi ingat, selama kita masih punya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang saya juga katakan yes. Pagi ini mari kita sama-sama belajar. Ini bukan tontonan saudara, ini bukan drama. Kita sama-sama belajar secara aktif. Itulah kenapa saya mengizinkan Anda untuk mengetik di kolom komen, untuk sama-sama memberikan kata-kata yang kita bisa menjadi kata-kata iman. Ada juga kami izinkan, silahkan untuk Anda bisa sharing di YouTube channel Anda, di kolom komen ataupun kolom live chat, minta didoakan, silahkan saudara. Untuk itulah kita pagi ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah, maka Tuhan juga memberkati Anda dan saya. Nah, izinkan saya hari ini cerita dari firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan buat Anda Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Perhatikan saudara, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ianya besar, supaya Yesus meletakkan tangannya ke atas orang itu. Ayat 33 dikatakan, dan sesudah Yesus, perhatikan saudara, memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kita lanjutkan ayat 34 sampai 37 dikatakan, ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 36 dikatakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Mari kita ulangi dengan iman kita. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang juga katakan yes. Dan dikatakan yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata.
Saudara, saya mendapatkan 3 hal yang saya pelajari dari bacaan yang barusan kita baca. Saudara, kita bisa lihat ada 3 hal Tuhan mengubah dan memberkati kehidupan kita. Yang pertama yang saya catat, Anda dan saya harus rela dipisahkan. Ulangi sekali lagi. 2, 3, Anda dan saya harus rela dipisahkan Tuhan dari cara hidup yang lama dan dibaharui dalam roh dan pikiran kita, saudara. Amin. Kenapa harus dipisahkan, Pak? Itu kan yang kita bacakan baru 1 saja, Pak. Apakah yang lain ada yang memberikan sebuah hikmat buat kita pagi ini, di Sabtu yang indah ini, untuk kita itu betul-betul harus rela dipisahkan Tuhan dari cara hidup yang lama dan diperbarui dalam roh dan pikiran kita, Pak. Mari kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, Saudara. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, itulah kenapa orang suci, semua orang suci pasti punya masa lalu yang belum tentu suci, bahkan bisa sangat kotor sekali, saudara. Betul kan? Tapi ingat, Tuhan ingin mengubah hidup Anda dan saya. Tuhan ingin memberkati hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Ketik di live chat, saya mau ya Tuhan. Amin, saudara. Itulah kenapa ketika Tuhan hendak mengubah hidup Anda dan saya, Dia pasti hendak memisahkan Anda dari kerumunan orang banyak, atau dari segala apapun yang mengikat, supaya kita dapat berpindah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Saya ulangi lagi, ketika Tuhan hendak mengubah hidup kita, Dia akan memisahkan kita dari kerumunan orang banyak, atau dari segala apapun yang mengikat, supaya kita dapat berpindah dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Itulah kenapa setiap kali kita berdoa, kalau ada yang terbelenggu dan terikat, Tuhan sanggup bebaskan dan lepaskan, saudara. Kalau itu masih terikat terus dengan masa lalu, masih terus terikat dengan kehidupan yang lama, tidak ada kehidupan yang baru, Anda nggak akan kemana-mana, saudara. Dan Anda terus-menerus dibaharui dalam roh dan pikiran melalui perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan Ayub berkata, dia mengenal Tuhannya dari orang lain. Dia mengenal Tuhannya selalu dari kata orang, dan akhirnya setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya, Ayub bisa mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Kalau hari ini Anda merasa, pantesan aku sekarang kok lebih tergantung banget ya sama Tuhan. Pantes aku sekarang ini rasanya nggak damai sejahtera kalau aku tuh melakukan pikiran-pikiranku sendiri. Selalu ada roh yang di dalam hati nuraniku yang mengatakan nggak ada damai sejahtera. Selama tidak ada damai sejahtera,
Itu artinya Tuhan melindungi Anda, saudara. Tidak menggunakan cara-cara kita, tidak menggunakan cara-cara dunia, tapi dengan cara-caranya Dia. Amin, saudara. Itulah kenapa cara hidup yang lama itu adalah cara hidup yang hanya mengambil jalan dan kehendak kita sendiri. Berapa banyak dari kita, termasuk saya, saudara, awalnya sudah benar, bingkainya sejak awal sudah benar dalam Tuhan. Tapi begitu kena tekanan, begitu kena masalah, begitu kena jalan buntu, di tengah-tengah jalan kita mengambil jalan kita sendiri, kita mengambil kehendak kita sendiri tanpa menunggu, tanpa menuruti kehendak Tuhan, saudara. Itulah kenapa setelah kita mulai masuk dengan cara kita, endingnya ya Anda pasti tahu, bukannya solusi yang didapat, timbul masalah baru. Itulah kenapa setiap kali kita nyari solusi buat suatu masalah, sebenarnya itulah sebuah masalah baru, saudara. Itulah kenapa masalah yang lama belum selesai, sudah kena masalah baru. Kenapa? Karena kita menggunakan kehendak kita sendiri, saudara. Kita menggunakan cara dan jalan kita sendiri. Itulah kenapa jalan Tuhan kelihatannya agak lama, bahkan lama, tapi itu yang terbaik, saudara. Tuhan ingin kasih Anda dan saya yang terbaik. Yang setuju katakan yes. Ketika jalan Tuhan selalu yang terbaik, saudara. Amin. Katakan jalan Tuhan selalu yang terbaik. Nah, mari kita lihat di Galatia 2 ayat 20, saudara. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, siapa, saudara? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Walaupun kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini, maka dikatakan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging semua nih, saudara. Ada hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Prinsip pertama, kalau hidupmu diubah Tuhan, diberkati Tuhan, prinsip yang pertama adalah pemisahan dan perpisahan. Dipisahkan dengan cara hidup yang lama, berpisah dengan pola pikir dan kehendak hidup yang lama. Yang mau katakan, saya mau Tuhan. Amin. Itulah kenapa Tuhan Yesus memisahkan orang tuli dan bisu itu dari kerumunan orang banyak. Kalau masih banyak orang yang turut campur, nek saran saya ya, teman-teman kita tuh sayang sama kita, saudara. Mereka tuh gak ada hati turut campur. Maksudnya tuh ngasih urun rebuk, kan? Maksudnya itu ngasih masukan, menghibur, berempati, kan? Tapi solusi mereka, jalan keluar mereka, masukan, saran dari mereka belum tentu yang Tuhan inginkan buat kita, saudara. Itulah kenapa Tuhan Yesus memisahkan orang tuli dan buta itu dari kerumunan orang banyak, sehingga mereka sendirian. Dalam bahasa saya, hanya dia dan Yesus sendiri saja. Masalah seberat apapun, ngomong kiri kanannya, ngomong sama keluargamu, pasti selesai. Tapi ingat, maukah kita dipisahkan dari kerumunan orang banyak sehingga Anda
tinggal Anda saja sendirian dengan Yesusmu dan Yesusku, saudara. Amin. Biar kita lihat Markus 7 ayat 33. Saudara. Markus 7 ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Memisahkan. Itulah kenapa semua orang yang pernah bergumul seakan-akan tanda petik pergumulannya ditanggung sendirian, saudara. Mau nangis, nangis sama siapa? Mau cerita, iya kalau ceritanya itu ada solusinya. Nah kalau ditolong aja tidak, malah dirumpi sana sini, sudah. Mau curhat ke siapa? Itu kenapa kami sadar, gereja sadar, Anda butuh tempat untuk cerita kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda merasa berat, merasa sendirian, Anda butuh bantuan doa. Please feel free, jangan sungkan untuk telepon ke gereja, ke sekretariat gereja. Atau Anda ingin tulis di kolom komen, atau Anda ingin WA ke HP hotline, silakan, saudara. Tapi saat Anda dipisahkan dari orang banyak, Anda butuh Tuhan Yesus. Anda butuh berkumpul dengan orang-orang yang juga sama, pernah ditolong dan selalu ditolong Tuhan, yang selalu mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan harus melakukan pemisahan, saudara? Dalam mengubah Anda dan saya, untuk memberkati Anda dan saya, saudara. Yang pertama, kalau saya pelajari kenapa orang itu harus dipisahkan. Yang pertama, supaya Anda dan saya bisa menaruh fokus, menaruh perhatian untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda nggak dipisahkan, fokus Anda terpecah. Anda akan berkata dalam hati, jangan-jangan bener omongnya si X, jangan-jangan betul ya sarannya si B, jangan-jangan betul ya sarannya si C. Anda akan gampang sekali mencari sesuatu yang mengenakan daging kita. Anda cari yang mudah. Manusia itu biasanya cari yang mudah. Sifat manusia nggak mau cari yang sulit, mencari mudahnya, saudara. Itulah kenapa saat jalan yang termudah diambil, nggak ketemu solusi. Ya, itulah kenapa Tuhan harus melakukan pemisahan dalam mengubah dan memberkati hidup Anda dan saya. Yang pertama yang saya pelajari, supaya kita dapat menaruh fokus, menaruh perhatian untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca di 2 Raja-Raja 4 pasal 4 sampai 5. 2 Raja 4 ayat 4 sampai 5, saudara. Dikatakan kemudian, masuklah. Berikutnya apa, saudara? Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, Nabi Elisa memerintahkan si janda dan anaknya, apa saudara? Menutup pintu rumahnya. Kenapa? Supaya mereka tidak mendengarkan perkataan para tetangga, pemilik bejana yang dipinjam, yang dapat mengalihkan fokus perhatian mereka untuk melakukan firman Tuhan, saudara. Itulah kenapa setiap kali saya terima konseling, saya selalu ngomong, kalau dari saya bla 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 bla,
dari apa yang pernah saya diproses, dari yang pernah saya alami di kehidupan saya, bla 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 bla. Namun tetap gumuli sama Tuhan. Yang mana yang harus engkau ambil? Langkah yang mana? Sehingga fokusnya jangan ke saya, saudara. Jangan ke orang lain. Jangan perhatiannya teralih ke orang lain, tapi fokuslah, perhatianlah kepada lakukan perintah firman Tuhan. Yang kedua yang saya catat, kenapa selalu dipisahkan untuk mengubah dan berkati hidup Anda dan saya. Yang kedua saya catat, supaya kita mendapatkan berkat perlindungan Tuhan. Berkat itu kan gak cuma selalu uang, saudara. Iya. Berkat juga berkat perlindungan. Itulah kenapa setiap kali kita pergi keluar kota, mungkin kita pergi keluar rumah, awalilah selalu dengan berdoa minta perlindungannya. Perlindungan itu kan berkat, saudara, berkat perlindungan. Kenapa Tuhan memisahkan untuk kita diubah dan diberkati? Ya karena supaya Anda dan saya mendapat berkat perlindungan Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 26 ayat 20, saudara. Dikatakan apa? Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Apalah saudara? Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Bahkan Nabi Yesaya memerintahkan bangsanya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu barang sesaat untuk menerima berkat perlindungan Tuhan. Saat musuh itu datang, cemoohan itu masuk banyak, saat Anda ditekan oleh keadaan, ketakutan karena di sosial media itu banyak berita-berita mengenai bencana dan segala macam, tentang monkeypox dan segala macam. Kita pernah melalui juga kan pada saat COVID. Ketakutan itu bisa hadir karena di jalan itu ada 10 kali lebih ambulan itu bisa lewat, barbar. Sirenanya ambulan itu bisa lewat, barbar ngantar orang mengantar orang COVID. Ketakutan itu bisa hadir dari manapun, saudara. Tapi yang saya pelajari di sini, bahkan Nabi Yesaya memerintahkan bangsanya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu barang sesaat untuk menerima berkat perlindungan Tuhan. Siapa yang setuju saat Anda dipisahkan dari kerumunan banyak orang? Saat Anda diubahkan hidupmu dan hidupku, saat Anda menerima berkat, itulah saat Anda dan saya menerima berkat perlindungan Tuhan. Yang juga katakan yes. Yang ketiga yang saya catat, kenapa kita dipisahkan? Untuk mengubah dan memberkati kita. Yang ketiga saya catat, supaya kita dapat konsentrasi bersekutu dengan Bapa di surga. Persekutuan dengan Tuhan itu butuh konsentrasi, saudara. Dalam keluarga, kita setiap hari melakukan mesbah keluarga. Siapa dari Anda yang sudah melakukan mesbah keluarga? Angkat tangan. Ada? Amin. Amin, amin, amin. Tapi ada saatnya kita sendirian, saudara, konsentrasi bersekutu dengan Bapa di surga. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, perhatikan baik-baik, akan membalasnya kepadamu. Amin.
Tuhan Yesus memerintahkan kita masuk ke kamar untuk tutup pintu, untuk konsentrasi bersekutu dengan Bapa di surga. Tadi barusan saya cari dalam perjalanan sebelum kita sharing, sudah. Mari kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 dikatakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Dikatakan apa? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Bait dari Allah yang hidup menurut firman yang kita baca dikatakan, aku hanya besar, saudara. Allah akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 dikatakan apa? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 dikatakan apa? Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah kenapa ada alasan kenapa kadang Tuhan membuat kita menunggu. Ada alasan kenapa kita dibuat untuk bersekutu dengan Dia. Karena ada hal-hal yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Itulah kenapa kalau Anda sudah belajar, saya coba belajar kenapa kita dipisahkan untuk mengubah kita. Kenapa kita dipisahkan untuk Tuhan memberkati kita. Karena kalau Anda pelajari dalam kehidupan iman kita, saudara, ada 3 musuh kehidupan kita. Coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda teliti, Anda rasakan, Anda pelajari, saudara, ada 3 musuh kehidupan iman Anda dan saya. Yang pertama, iblis. Bahasa lainnya sebagai musuh spiritual kita. Maaf loh saudara, bukan penasihat spiritual. Musuh spiritual enemy, saudara. Iblis, musuh kehidupan iman Anda dan saya. Yang pertama, iblis. Yang kedua apa saudara musuhnya, saudara? Keinginan daging. Selama daging ini masih hidup, Anda akan terlalu banyak kehendak sendiri, saudara. Yang bahkan Anda nggak tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Makanya butuh dipisahkan untuk Anda tuh betul-betul diubah. Yang ketiga, saudara, musuh kehidupan iman Anda dan saya. Yang ketiga, keinginan dunia. Kalau daging itu dari internal intern kita, di dalam kita. Kalau keinginan dunia itu di luar kita, yang memengaruhi masuk dalam pikiran hati kita, sehingga tindakan kita itu penuh dengan keduniawian. Nah, dari sana kalau Anda pelajari, bagaimana cara menaklukkannya dari 3 musuh kehidupan ini, kehidupan iman kita. Kalau itu iblis sebagai spiritual enemy kita, ya dilawan.
dengan pertobatan dan melawannya dengan kuasa firman. Setiap orang nggak ada yang kebal, saudara. Nggak ada yang kebal. Iblis hafal firman. Iblis hafal firman. Dia bisa menggokkan kemanapun sampai Anda itu percaya itu firman Tuhan. Makanya Anda harus betul-betul lawan dengan kuasa firman yang dari Tuhan, saudara. Kalau Anda sudah terlanjur salah langkah, kembali kepada Tuhan, bertobat. Masih ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Iblis mencoba Yesus pakai firman, saudara. Kalau Anda nggak baca Alkitab, waduh, kalah telak, saudara. Skornya kalah telak. Dia pakai firman, Anda cuma domblong. Wow, amazing gitu kan? Waduh, bahasa Surabaya nih, buyar kabeh, saudara. Anda lihat sekarang banyak di YouTube orang-orang yang dulu pernah Kristen, sekarang nggak jadi Kristen lagi, ya kan? Itu namanya apa? Jangan mualaf lah, sungkan lah saya lah. Veteran aja, veteran kan. Kalau veteran polisi kan berarti dulunya polisi, sekarang enggak, gitu. Veteran aja lah paling gampang ya, daripada nanti salah nangkap kalau pakai nama mualaf nanti saya lagi yang diserang, gitu kan. Coba Anda lihat para veteran-veteran Kristen yang dulunya pernah Kristen. Siapa yang dijelek-jelekkan, saudara? Orang Kristen kan? Itulah kenapa kalau memang ada teman-teman Anda yang dulu pernah jadi pengikut Kristus, sekarang sudah enggak, ya sudah, jangan didengarkan. Karena kita sudah beda channel, saudara. Bagi Anda yang sudah pernah jadi Kristen dan sudah nggak jadi Kristen, ya sudah, nggak usah ngurusin kita. Karena kita sudah beda pengajaran, saudara. Urusi saja pengajaran di tempatmu yang baru. Kita tetap berteman. Masalahnya, iblis itu hafal firman masalahnya. Yang kedua, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh dalam kehidupan iman kita? Menaklukkan keinginan daging, gimana caranya? Ya, jangan lawan dengan daging, saudara. Lakukanlah kedisiplinan secara rohani, disiplin rohani. Ayat berkata begini, saya dapat rema seperti ini, aku melangkah yang benar, disiplin rohani. Enggak mau diombang-ambingkan oleh keinginan dagingku sendiri. Yang mau katakan yes, saya mau. Bagaimana cara menaklukkan musuh kehidupan iman kita yang ketiga, yaitu keinginan dunia? Dengan memisahkan diri, saudara, dari orang-orang, dari tempat-tempat yang menyebabkan Anda dan saya mudah jatuh dalam dosa dan kejahatan, saudara. Lah wis ngerti orang kuat kok malah diparani tempatnya, gitu kan? Ya kan namanya menambah pencobaan buat diri kita sendiri. Kalau Anda kumpul di tempat seperti itu ya pasti katut, nggak bisa tidak. Gitu. Kalau saya ini gampang panas. Kalau masuk tempat kasino di luar negeri itu gampang panas dan gampang untuk main judi lagi. Ya saya nggak berani dekat ke kasino. Walaupun di kasino cuma minum Milo, ya kan? Cuman minum apa gratis, tapi saya nggak berani dekat-dekat dengan meja judi. Saya nggak berani karena saya tahu gampang ngikut lagi dalam kehidupan lama, saudara. Anda kalau lihat wanita rasanya keluar air liur sampai netes-netes. Ya kalau gitu jangan dekat-dekat dengan tempat-tempat yang membuat Anda gampang tergiur, saudara.
Kemanapun Anda berada ya ditemani sama pasangan hidup Anda. Kadang-kadang tuh kan pasangan hidup kita kan lebih keras orangnya ya kan, mulutnya kurang manis, di luar tuh kan manis madu. Ya kalau begitu ya, kalau Anda tahu suamimu atau istrimu tuh orangnya gampang lemah di telinga karena dirayu orang lain, ya jangan dibiarkan sendiri. Ya kita harus tahu, kita sebagai pasangan juga harus berubah supaya suami kita tidak digondol orang lain, saudara, supaya istri kita nggak digondol orang lain. Lah kalau cuek-cuekan, halah, nggak mungkin terserahlah. Kekakuan kita tetap dikeluarkan terus. Ya toh, kasarnya kita di rumah dikeluarkan terus. Ya jangan salahkan kalau suamimu atau istrimu memilih wanita lain atau memilih pria lain, saudara. Itulah kenapa buat kita semuanya, saudara, untuk keinginan dunia, cara menaklukkannya dengan memisahkan diri dari orang-orang dan tempat-tempat yang menyebabkan Anda dan saya jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam kejahatan, saudara. Yang mau katakan yes. Mazmur 73 ayat 24 sampai 26 ngomong apa? Mazmur 73 ayat 24 sampai 26, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, perhatikan, tidak ada yang kuingini di bumi. Sampai dalam hatimu berkata, enggak ada yang lain Tuhan, cuman engkau yang kuingini. Ayat 26 dikatakan apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, saudara. Anda akan mendapatkan tuntunan Tuhan dan diangkat Tuhan ke dalam kemuliaannya apabila Anda dan saya punya kerinduan, punya ketetapan hati seperti pemazmur ini yang mengatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kenapa habis lenyap? Pertanyaan saya, kenapa habis lenyap? Karena sudah dipisahkan, karena pemisahan, karena pengudusan, maka daging dan hati habis lenyap. Sampai pemazmur menulis, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Besok pagi kita akan sama-sama belajar lanjutan dari sharing Selamat Pagi Sahabat. Siapkan hati Anda untuk besok kita sama-sama belajar, saudara. Bagaimana kita bisa mengubah dan menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu untuk besok kita lebih dalam mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk kita bertumbuh. Mari kita memuji Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saat Tuhan memberikan perlindungannya kepada Anda dan saya, satulah Anda dan saya harus siap untuk dipisahkan dari yang lain. Saat waktunya Tuhan memberikan berkat yang terbaik dalam hidup Anda dan saya, Dia menyiapkan hatimu untuk menerima yang terbaik. Itu artinya Anda dan saya rela untuk dipisahkan dari yang lain. Dipisahkan dari tipuan iblis, strategi iblis. Dipisahkan dari keinginan daging kita sendiri. Dipisahkan dari kehendak dunia ini, saudara. Kalau pagi ini kau butuh bantuan doa, tulis di kolom chat ataupun komen. Kalau pagi ini secara spesial Roh Kudus berkata dalam hatimu, dengan halus Roh Kudus mengajakmu untuk ayo kenali aku lebih lagi. Ayo rasakan kasihku. Dan Anda dibawa sedemikian rupa sehingga mengalami Kristus dalam kehidupan lewat Roh Kudus yang melalui roh dan firman-Nya. Kalau pagi ini dalam hatimu bergejolak, ya Tuhan, aku mau. Aku tidak mau mengikuti kehendak dunia lagi. Aku mau Tuhan. Aku tidak mau mengikuti dagingku lagi yang selalu tersesat, menyesatkan aku sendiri. Dan aku tidak mau dengan tipuan-tipuan iblis, roh-roh okultisme, perdukunan, penasihat spiritual yang kita nggak pernah tahu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Kalau itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa. Pagi kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Buat semua sahabat GBI Lamtira yang pagi ini untuk terus Tuhan ajak lebih sungguh-sungguh lagi dalam-Mu Tuhan. Dipisahkan Tuhan untuk diberkati Tuhan. Kami tahu sesuatu yang baru Kau izinkan terjadi. Ajari kami melepas semua yang lama Tuhan. Tidak mengingat-ingat lagi apa yang lama. Tidak mengulang-ulang terus kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari hal-hal yang membuat kami terjebak dalam jebakan masa lalu. Apapun itu Tuhan. Bahkan kalau ada penyakit yang membuat kami bisa lepas Tuhan. Lepas dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak mau ada iblis yang bisa mengganggu kehidupan kami sehingga kami penuh dengan sakit penyakit Tuhan. Lepas dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini buatlah komitmen untuk mulai hari ini sampai kapanpun selalu andalkan Tuhan. Kalau Anda tidak terganggu oleh waktu, tempat, hadir ke gereja, Anda butuh berkomunitas. Anda gak bisa sendirian. Anda butuh berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama juga dipakai Tuhan saling menguatkan.
sebelum kita selesai, mari terima doa berkat ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dibentuk, dikasihi, dicintai, disembuhkan, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Berbahagialah selalu orang-orang yang menerima firman Tuhan, mendapatkan rema dari Tuhan, dan merenungkannya pagi, siang, dan malam. Dan Anda melakukannya dengan setia, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Terima kasih.